Chapter 11, Communication. Kamu bener kamu orang ini, jadi nggak kita ini? Jadi. Halo. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Cindy Adelia dengan NPM 2211011119. Saya Rizka Zakia Nurfaiza dengan NPM 2211011113. Saya Sabita Aulia dengan NPM 2211011100. Saya Guido Fernando dengan NPM 2211011089. Saya Muhammad Rafi dan Arik dengan NPM 2211011076. Saya Fiswahyu Saputra dengan NPM 2211011069. Saya Agung Rahmadi Utama dengan NPM 2211101135. Saya Ridho Saputra dengan NPM 2211011156. Saya Yoga Firnanda Rahmat dari NPM 2211011061. Tujuan pembelajaran pada bab komunikasi kali ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis komunikasi antar pribadi, mengetahui bagaimana memilih metode komunikasi dan mengatasi hambatan komunikasi yang efektif, mempelajari berbagai bentuk komunikasi virtual yang digunakan dalam organisasi modern, menganalisis masalah seputar smartphone, media sosial, dan keamanan cyber yang dihadapi organisasi modern, dan mengetahui cara terlibat dalam komunikasi lintas budaya yang efektif dalam organisasi. Komunikasi adalah sarana utama yang melaluinya orang terhubung satu sama lain. Komunikasi mencakup transfer atau pemindahan dan pemahaman makna. Dalam komunikasi yang ideal, suatu pemikiran pengirimnya bisa dipahami secara sempurna oleh penerima pesan. Namun, komunikasi dalam semua konteks tidaklah sempurna dan kurang ideal. Dengan adanya hambatan yang tidak dapat dihindari, membatasi efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, dalam mempelajari perilaku organisasi, memahami proses dan hambatan komunikasi dapat membantu kita menjadi lebih sadar tentang cara mendiagnosis gangguan komunikasi dan memperbaikinya. Komunikasi interpersonal. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu adalah percakapan atau diskusi kita kepada orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi lisan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu komunikasi sinkron. Komunikasi sinkron yaitu kecepatan, umpan balik, dan pertukaran. Dalam kecepatan dan umpan balik, kita dapat menyampaikan pesan dan menerima tanggapan dalam waktu singkat. Yang kedua ada komunikasi tidak sinkron, yaitu pesan verbal yang dikirim dan diterima di luar pertukaran komunikasi yang ada secara fisik atau psikologis. Selanjutnya, cara mengatasi tantangan komunikasi lisan, yaitu dengan percakapan, diskusi, dan mendengarkan. Percakapan dan diskusi tidak hanya berdampak langsung pada cara masyarakat menerima dan merespon informasi, tetapi juga berdampak pada cara masyarakat menyimpan pengetahuan serta memahami lingkungan mereka. Cara mengatasi tantangan selanjutnya yaitu dengan mendengarkan. Ada mendengarkan secara aktif, yaitu di mana kita secara aktif terlibat dalam merasakan dan memproses pesan komunikasi orang lain. Dan mendengarkan secara reflektif, yaitu mengakui, menyatakan kembali, dan merumuskan kembali pesan-pesan orang lain. Komunikasi tertulis mencakup surat, email, pesan instan, blog, buletin, dan metode lain yang menyampaikan kata-kata atau simbol tertulis. Dua bentuk utama komunikasi tertulis dalam organisasi modern ada email dan pesan teks. Baik, yang pertama ada email. Email sudah menjadi hal yang lumrah sehingga sama-sama disukai oleh pekerja dibandingkan komunikasi tatap muka sebagai bentuk komunikasi paling populer di tempat kerja. Meskipun telah menjadi metode komunikasi virtual yang lebih disukai, banyaknya waktu yang dihabiskan karyawan untuk melakukan hal tersebut pasti menimbulkan masalah dalam penggunaan waktu, produktivitas, dan kinerja dalam organisasi. Yang kedua ada pesan instan atau pesan teks. Secara umum, karyawan harus berhati-hati ketika terlalu mengandalkan pesan teks. Seperti yang dicatat oleh Profesor Lucas Miller, dosen di Universitas Berkeley, pesan teks menghadiahi kita dengan dopamin setiap kali kita mendapatkan notifikasi, memvalidasi status kita sebagai anggota yang berpengetahuan dan dihargai. Pada saat yang sama, setiap notifikasi meninggalkan kita. Hal ini karena kita takut mendapatkan informasi yang salah atau
keluar dari lingkaran jika kita tidak memeriksa atau menanggapi pemberitahuan tersebut, meskipun pemberitahuan tersebut tidak benar-benar memerlukan perhatian kita segera. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bahasa tubuh yang dapat menyampaikan status, tingkat keterlibatan, dan keadaan emosi. Bahasa tubuh menambah dan seringkali memperjelas komunikasi nonverbal. Kontak dan indera. Pertama, bunyi dan intonasi vokal juga dapat dianggap sebagai bentuk komunikasi nonverbal sensorik yang berfungsi sebagai bentuk komunikasi tersendiri di luar pesan verbal. Yang kedua ada penciuman dan bau. Adalah bentuk komunikasi nonverbal yang kuat dan simbolis di tempat kerja yang dapat membangkitkan sejumlah emosi. 10% bau yang menyenangkan, misalnya alat pelembab udara beraroma di kantor, dapat menempatkan kita dalam keadaan yang positif dan fokus. Bentuk komunikasi nonverbal sensorik terakhir adalah kontak dan sentuhan. Sentuhan dapat membantu memberikan dukungan pada saat kehilangan dan membutuhkan, mengomunikasikan kehangatan dan sambutan, dan bahkan mengarahkan pada peningkatan kinerja tim melalui peningkatan niat kooperatif. Jabat tangan selama wawancara kerja adalah hal yang penting. Ruang fisik dan penggunaan waktu. Waktu dan ruang fisik juga penting bagi perilaku nonverbal. Misalnya, seberapa dekat kita berdiri dengan orang lain mengirimkan sinyal komunikasi yang halus bahwa kita menyukai dan menerima mereka. Secara keseluruhan, kita perlu berhati-hati dan strategis dalam mengelola komunikasi nonverbal dengan orang lain. Kita harus mencari isyarat-isyarat ini dalam perilaku orang lain dan berhati-hati terhadap perilaku nonverbal kita sendiri ketika berinteraksi dengan klien, rekan kerja, bawahan, dan atasan. Evaluasi bagaimana memilih metode komunikasi. Jadi kita harus memiliki metode komunikasi. Nah, dalam memilih metode, maka harus disesuaikan atau dicocokkan pesan dengan metodenya. Nah, di sini ada 4 metode, yaitu panduan memilih metode komunikasi. Yang pertama, pertemuan tatap muka atau secara virtual. Metode ini digunakan dalam menetapkan struktur, asumsi, ekspektasi, dan juga untuk mengevaluasi secara berkelompok hambatan atau rintangan yang mungkin muncul dalam tugas yang akan datang. Yang kedua, ada metode panggilan. Nah, metode ini digunakan untuk memerlukan suatu hal untuk diselesaikan atau tanggung jawab dalam 30 menit ke depan, dengan catatan selama jam kerja, kecuali jika hal tersebut benar-benar kritis. Yang ketiga, itu dengan teks atau pesan instan. Nah, digunakan ketika berbagi pemikiran tentang tugas yang sudah dimulai. Nah, informasi ini juga misalnya dokumen atau tautan yang perlu dikolaborasikan atau dikerjakan oleh banyak orang secara real time. Yang keempat adalah email. Nah, digunakan ketika kita perlu menyampaikan suatu pesan ke banyak orang atau tim gitu, dan pesan ini bisa bersifat rahasia atau dokumen secara formal. Menangani hambatan komunikasi yang efektif. Jadi ada beberapa hambatan yang dapat memperlambat atau mengganggu komunikasi yang efektif. Terdapat 3 hambatan yang terpenting dalam komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah kelebihan informasi. Meskipun orang itu mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk memahami informasi secara efektif, 1, 2, atau 3 individu itu memiliki kapasitas yang terbatas untuk memproses data tersebut. Nah, ketika individu ini mempunyai lebih banyak informasi daripada apa yang dapat mereka sortir atau gunakan, maka mereka itu cenderung memilih untuk mengabaikan, melewatkan, atau melupakan informasi tersebut. Yang kedua adalah kekhawatiran komunikasi. Nah, salah satu hambatan dalam komunikasi yang efektif adalah ketakutan komunikasi. Terjadi ketika orang mengalami ketegangan atau kecemasan yang tidak semestinya seputar komunikasi mereka dengan orang lain. Terkadang, kekhawatiran komunikasi itu disebabkan oleh keengganan atau menggunakan media yang baru, cultural lag lah, atau bentuk komunikasi atau media komunikasi yang belum familiar. Yang ketiga adalah komunikasi di saat krisis. Nah, komunikasi yang efektif pada saat krisis itu melibatkan pembagian respon krisis menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama, berkomunikasi dalam mengantisipasi atau mempersiapkan krisis. Yang kedua, mengelola respon terhadap krisis ketika krisis terjadi. Dan yang ketiga, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan setelah krisis. Dan
mengkatalisasi pembelajaran bersama. Lalu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan komunikasi pada saat krisis? Yang pertama dengan pesan yang efektif yang berfokus pada pembagian fakta. Yang kedua, interpretasikan fakta dan proyeksikan konsekuensi tindakan di semua tahap sehingga dapat bermanfaat. Kemajuan dalam komunikasi virtual. Dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, ada banyak inovasi yang bermunculan. Salah satunya itu adalah metode teknik komunikasi virtual. Teknik yang pertama adalah teknik video conferencing. Video conferencing sendiri adalah teknologi atau metode komunikasi yang memungkinkan dua atau lebih pihak untuk berkomunikasi secara real time menggunakan video dan juga audio, meskipun mereka itu berada pada lokasi yang berjauhan. Para manajer dan juga karyawan itu harus untuk memaksimalkan penggunaan teknologi ini. Dengan cara yang pertama adalah perhatikan perilaku nonverbal Anda. Jadi kita berbicara itu sama saja seperti saat kita melakukan komunikasi secara langsung. Lalu yang kedua adalah menyiapkan panggung, seperti menyiapkan latar belakang dan juga menyiapkan pakaian yang kita pakai. Lalu yang ketiga adalah sadari bahwa orang lain juga berada dalam panggilan tersebut. Lalu yang keempat adalah manfaatkan teknologi yang sudah tersedia. Lalu yang kelima adalah mengelola kelelahan saat video conferencing. Jadi kita saat melakukan video conferencing itu bisa disambi dengan mendengarkan musik agar tidak bosan saat panggilan berlangsung. Dan yang terakhir adalah coba berbagai aplikasi video conferencing inovatif. Blogging, vlogging, dan podcasting. Blog merupakan singkatan dari weblog, adalah situs web oleh satu orang tim atau perusahaan yang digunakan untuk berbagi konten tertulis dengan orang lain dan melibatkan mereka. Blogging mungkin merupakan kebutuhan bisnis bagi organisasi, sehingga tidak boleh diabaikan sebagai bentuk komunikasi yang penting. Lalu ada vlog yang pada dasarnya memiliki fungsi yang sama seperti blog, namun melalui media yang berbeda. Vlog sangat berguna untuk terhubung dengan pelanggan dan klien jika produk Anda digunakan dalam proyek. Lalu ada podcast, menyerupai acara radio mini di mana orang-orang terutama berbagi konten audio yang memiliki fungsi yang sama seperti blog tertulis, namun dengan lebih menekankan pada diskusi dan penceritaan yang mendalam. Selanjutnya ada e-kolaborasi dan e-learning. Media-media ini pada dasarnya dibangun berdasarkan pendekatan media sosial korporat. Namun media ini tidak hanya dikhususkan untuk jejaring sosial saja, melainkan merupakan platform literal yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka atau berlatih untuk melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada mata uang komunikasi virtual, yaitu emoji, nama pengguna, selfie, dan lainnya. Munculnya komunikasi virtual telah mengubah cara kita berkomunikasi satu sama lain. Dari emoji, meme, nama pengguna, selfie, merupakan bahasa baru untuk berkomunikasi yang telah berkembang dalam kurun waktu beberapa dekade. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang cenderung lebih suka berkomunikasi dalam gambar daripada kata-kata jika dipisahkan oleh waktu dan jarak. Smartphone, media sosial, dan keamanan cyber. Banyaknya orang yang menggunakan smartphone, berinteraksi dengan media sosial, dan berkomunikasi melalui sarana virtual telah menimbulkan sejumlah dampak terhadap cara orang melakukan pekerjaan. Smartphone dan perangkat pintar lainnya. Smartphone telah memungkinkan kita untuk terhubung dengan pekerjaan dari mana saja. Tetapi ini juga membawa resiko bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Kita seringkali menggunakannya terlalu berlebihan, bahkan di luar jam kerja, sehingga hilangnya batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Terlalu sering menggunakan smartphone bisa membuat kita kurang menikmati interaksi sosial di dunia nyata. Penggunaan yang berlebihan juga bisa mempengaruhi tidur kita. Kita jadi sering begadang, nge-game main Mobile Legends, Candy Crush, scroll medsos. Itu bisa membuat kita lelah di pagi hari. Selain itu, selama hari kerja, penggunaan yang berlebihan bisa mengganggu waktu bersantai kita di luar jam kerja. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan smartphone dengan bijak, menghindari penggunaan smartphone selama waktu istirahat, meluangkan waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan teman atau keluarga. Organisasi bisa mendorong budaya kerja yang menghargai waktu istirahat dan kehidupan pribadi karyawan, seperti tidak mengirim pesan pekerjaan di luar jam kantor. Selain smartphone, ada batasan dalam penelitian Organization Behavior, yaitu smart homes dan digital assistant, misalnya Alexa atau Siri. Oh, sorry, that's too difficult. Same with you, Siri. Did you just say privacy? Probably not. Media sosial. Bisnis memanfaatkan media sosial untuk menemukan tren baru, terhubung dengan audiens yang ada, menjangkau audiens baru, menarik perhatian masyarakat, dan membangun merek. Apa itu media sosial?
Media sosial adalah platform online di mana orang bisa membuat profil pribadi, berhubungan dengan orang lain, berbagi informasi, dan berkomunikasi. Media sosial seperti WhatsApp, Instagram, X, Facebook memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara cepat dan efisien. Media sosial dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku seseorang, baik dalam dunia nyata maupun dunia digital. Saat kita melihat postingan orang lain, terkadang kita bisa secara otomatis mengetahui ciri-ciri kepribadian orang tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa kita bisa mendeteksi sifat seperti keceriaan, ekstrovert, dan stabilitas emosional seseorang melalui apa yang mereka posting di media sosial. Ya, dari media sosial kita bisa melihat sifat-sifat kepribadian orang, bisa positif ataupun negatif. Narsisme misalnya. Orang yang narsis cenderung memposting hal-hal yang memuji diri sendiri atau membandingkan diri mereka dengan orang lain. Jadi, media sosial tidak hanya tempat untuk berkomunikasi, tapi juga cerminan kepribadian dan perilaku kita. Dampak dan relasional media sosial bagi karyawan. Pertama, media sosial bisa menjadi pedang bermata dua bagi karyawan, bisa berdampak negatif maupun positif. Sebagai contoh positifnya, media sosial dapat digunakan karyawan untuk menjalin hubungan sosial yang baru dan juga mempererat hubungan sosial yang sudah ada. Kemudian sebaliknya, ada dampak negatif seperti membandingkan diri mereka dengan orang lain, sehingga muncul rasa insecure, terasing, tidak percaya diri. Kedua, media sosial bisa menjadi pendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam diskusi dengan manajer dan rekan kerja melalui Zoom dan juga Google Meet. Yang ketiga, dalam konteks tim, media sosial dapat membantu mengembangkan kognisi bersama di antara anggota. Contohnya, dalam pembuatan konten, pastinya karyawan akan mendapat pengetahuan tentang bagaimana sih konten yang menarik dari media sosial, sehingga mereka bisa percaya diri dan bekerja sama untuk pembuatan konten tersebut. Keamanan cyber. Keamanan cyber adalah praktik melindungi komputer, jaringan, aplikasi perangkat lunak, dan data dari potensi ancaman digital. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk mengamankan data guna menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi kepatuhan terhadap peraturan. Organisasi menggunakan langkah-langkah keamanan cyber seperti bangun infrastruktur IT yang kokoh, memastikan perangkat selalu aman, membackup data perusahaan secara berkala, menggunakan software antivirus untuk mendeteksi ancaman, dan juga melakukan evaluasi serta audit IT secara berkala. Komunikasi lintas budaya. Apa itu konteks budaya? Di dalam budaya konteks tinggi seperti Jepang, Kenya, Arab Saudi, dan India, masyarakatnya sangat bergantung pada isyarat nonverbal dan halus dalam berkomunikasi. Dan status resmi, kedudukan dalam masyarakat, serta reputasi seorang mempunyai pengaruh yang besar. Sebaliknya, orang-orang dari budaya konteks rendah seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Denmark sangat mengandalkan kata-kata lisan dan tulisan untuk menyampaikan makna. Sedangkan bahasa tubuh dan gelar formal adalah hal kedua. Komunikasi dalam budaya konteks tinggi menyiratkan kepercayaan yang lebih besar dari kedua belah pihak. Percakapan yang tampak biasa-biasa saja dan tidak penting sebenarnya mencerminkan keinginan untuk membangun hubungan dan menciptakan kepercayaan. Perjanjian lisan menyiratkan komitmen yang kuat dalam budaya konteks tinggi. Dan siapa Anda, berapa usia Anda, pengalaman Anda, dan pangkat Anda dalam organisasi sangat dihargai dan sangat memengaruhi kredibilitas Anda. Namun, dalam budaya konteks rendah, kontrak yang dapat dilaksanakan cenderung dibuat secara tertulis dengan kata-kata yang tepat dan sangat legal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan budaya konteks tinggi dapat menghasilkan hasil negosiasi yang lebih baik karena pendekatan ini mengarahkan perhatian pada isyarat-isyarat halus dan tak terucapkan yang mungkin merupakan informasi berharga selama negosiasi antarmuka budaya. Ketika orang berada dalam situasi komunikasi kualitas lintas budaya, mereka tidak bergantung pada situasi tersebut dan tidak berperilaku dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat dinamika kompleks yang melingkupi interaksi yang tidak hanya melibatkan konteks dan situasi. Yang pertama, pemahaman terhadap pendekatan budaya sendiri, dan yang kedua, pemahaman terhadap pendekatan budaya mitra interaksi. Pada dasarnya, dalam bagian interaksi lintas budaya, terdapat trade-off antara 5 pendekatan yang fungsinya berbeda-beda. Yang pertama, mengesampingkan preferensi budaya, nilai-nilai, praktik, atau adat istiadat, seringkali karena alasan taktis atau strategis. Lalu yang kedua, memaksakan.
memaksakan preferensi, nilai, praktik, dan adat istiadat budaya sendiri, tanpa mengakui pendekatan budaya orang lain. Yang ketiga, merangkul, mengesampingkan preferensi budaya, nilai, praktik, dan adat istiadat seseorang untuk mengakui atau menerima pendekatan budaya orang lain. Dan yang keempat, bersinergi, merayakan preferensi budaya, nilai, praktik, dan adat istiadat kedua mitra interaksi, seringkali dengan cara improvisasi atau fleksibilitas. Lalu yang terakhir, berkompromi, memperlakukan interaksi budaya sebagai sebuah proses memberi dan menerima, mengenali ketika preferensi budaya, nilai-nilai, praktik, dan adat istiadat bertentangan dan menerima beberapa budaya, serta mengesampingkan budaya lain untuk mengurangi konflik. Aspek komunikasi budaya. Dalam komunikasi lintas budaya, terdapat aspek budaya orang lain yang dapat menimbulkan perbedaan sudut pandang, persepsi, dan atribut. Yang pertama ada semantik. Kata-kata memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, khususnya dalam budaya yang berbeda. Yang kedua ada konotasi kata. Kata yang sama dapat mempunyai arti yang berbeda dalam bahasa yang berbeda. Misalnya, negosiasi antara Amerika Serikat dan Jepang. Contoh dalam bahasa Jepang, hai diterjemahkan sebagai ya. Namun, konotasinya adalah ya saya mendengarkan dan bukan ya saya setuju. Yang ketiga ada perbedaan nada. Nada dapat menyebabkan kesalahpahaman emosional selama interaksi lintas budaya, dan nada dapat berubah tergantung konteksnya. Yang keempat ada budaya mungkin berbeda-beda toleransi terhadap konflik dan metode penyelesaian konflik. Orang-orang dengan budaya individualis cenderung lebih nyaman dengan konflik langsung dan akan mengungkapkan sumber perselisihan mereka secara terbuka. Sedangkan orang dari budaya kolektif lebih cenderung mengakui konflik secara implisit dan menghindari perselisihan yang bermuatan emosional. Terakhir ada budaya mungkin berbeda dalam hal jenis informasi yang mereka komunikasikan kepada orang lain. Misalnya, sebuah penelitian yang membandingkan cara bercerita orang Jepang dan orang Amerika menunjukkan bahwa partisipan dari Jepang lebih cenderung menggunakan bahasa kolektif dan mengacu pada nilai-nilai kolektif dalam bercerita dibandingkan dengan orang Amerika yang lebih cenderung pada bahasa dan informasi individualis. Panduan komunikasi lintas budaya. Dapat diasumsikan bahwa setiap orang memiliki cara pandang berbeda yang dibentuk dari budaya. Menurut Fred Chasmir, pakar terkemuka dalam penelitian komunikasi antar budaya, kita seringkali tidak berkomunikasi dengan baik di luar budaya kita. Berikut ini beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi salah tafsir. Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu sebelum interaksi, yang kedua selama interaksi, dan yang terakhir adalah setelah interaksi. Sebelum interaksi ada 2 hal yang harus dipahami. Yang pertama, kenali diri sendiri. Mengenali identitas dan bias budaya sendiri sangat penting untuk memahami sudut pandang unik orang lain. Yang kedua ada menumbuhkan iklim saling menghormati, adil, dan demokratis. Selanjutnya adalah selama interaksi. Selama interaksi ada 2 hal yang harus dipahami. Yang pertama, mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Sebelum mengatakan apapun, cobalah untuk mengambil sudut pandang orang lain. Apakah yang akan dikatakan berpotensi menimbulkan hal yang negatif atau tidak. Yang kedua, belajar dari kesalahpahaman. Akui ketika kesalahpahaman terjadi, dan jika hal tersebut didasarkan pada stereotip atau asumsi umum, cobalah untuk memperbaiki asumsi tersebut. Selanjutnya ada setelah interaksi. Setelah interaksi ada 2 hal yang harus dipahami. Yang pertama, proaktif menjaga jati diri dan budaya kelompok. Yang kedua, belajar dari seluruh interaksi antar budaya. Cobalah untuk mempertimbangkan bagaimana Anda dapat mengambil apa yang telah Anda pelajari dari situasi tersebut dan penerapannya pada situasi lain yang Anda alami untuk membangun kecerdasan budaya Anda seiring berjalannya waktu. Kesimpulan dapat diambil dari pelajari bab ini yaitu dalam banyak hal, komunikasi antar manusia adalah salah satu cara utama orang berperilaku dalam organisasi, menjadikannya komponen penting dalam organisasi. Komunikasi memainkan peran penting dalam menanggapi krisis, berbagi dan bertukar informasi satu sama lain, dan menanggapi situasi etis. Dari percakapan dan diskusi, pertukaran tertulis melalui email dan SMS, hingga menafsirkan isyarat halus yang disampaikan bahasa tubuh, ada banyak cara kita berinteraksi satu sama lain. Meskipun kadang-kadang kita tidak menyadari atau kurang mengendalikan cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Karyawan dan manajer dalam organisasi harus mencoba mengelola pendekatan komunikasi dan media mereka agar sesuai dengan pesan yang ingin mereka sampaikan dan mengatasi segala hambatan dalam komunikasi yang efektif. Selain itu, kemajuan teknologi telah menyoroti banyak cara kita berkomunikasi satu sama lain melalui ruang dan waktu. Misalnya, konferensi video, blogging, vlogging, podcasting, kolaborasi elektronik, dan pembelajaran elektronik adalah cara umum orang berkomunikasi satu sama lain secara virtual. Namun, kemajuan-kemajuan ini menunjukkan akan terjadinya krisis keamanan siber yang masih perlu dicari cara untuk dikelola oleh berbagai organisasi. Terakhir, keberagaman dan perbedaan lintas budaya mempunyai implikasi yang signifikan terhadap komunikasi.
Konteks dan isi komunikasi penting dalam mendamaikan perbedaan budaya dan berdampak pada hasil organisasi seperti kinerja negosiasi dan konflik. Studi kasus, banyak perusahaan kini mengandalkan layanan video call untuk melakukan rapat dan komunikasi. Namun survei terbaru mengungkap banyak peserta rapat yang tidak memperhatikan isi rapat. Ternyata rapat virtual tersebut menguras energi dan konsentrasi, apalagi banyak peserta yang memiliki agenda lebih dari satu kali dalam sehari. Kelelahan akibat virtual kini dikenal dengan istilah Zoom fatigue. Dalam sebuah survei dilakukan oleh Blind, jaringan para profesional secara anonim dengan responden 4.600 orang mengungkap banyak peserta yang tidak berkonsentrasi pada saat rapat. Dalam 1/5 profesional mengatakan mereka lebih aktif mendengarkan dan memberikan masukan. Lebih dari 26% responden menjawab melakukan hal lain sama rapat, hanya mendengarkan jika namanya disebut. Solusi untuk mengatasi masalah Zoom fatigue dan meningkatkan efektivitas rapat virtual, perusahaan dapat mempertimbangkan beberapa solusi. Pertama, perlu menyusun agenda rapat yang jelas dan terstruktur untuk memaksimalkan waktu yang digunakan. Terus, perusahaan juga bisa mengurangi jumlah rapat yang tidak perlu dan memberikan waktu istirahat di antara rapat. Pelatihan karyawan tentang tata krama rapat virtual yang baik juga penting, termasuk menjaga konsentrasi dan partisipasi aktif. Perusahaan bisa mempertimbangkan alternatif komunikasi yang efisien seperti pesan atau teks email dan tidak memerlukan pertemuan langsung. Terakhir, monitor partisipasi selama rapat dan memberikan umpan balik kepada peserta dan dapat meningkatkan kualitas rapat virtual. Terima kasih kepada semuanya yang telah nonton Video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Bye.